Geliat UMKM di Provinsi Kalimantan Tengah tentunya sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di bumi Tambun Bungai. Salah satunya adalah pelaku UMKM yang ikut memajukan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Bersama dengan saya Priyanto Rangkap, selamat datang di UMKM Bahalap. Baik pemirsa, salah satu UMKM yang ikut memajukan perekonomian masyarakat yang ada di bumi Tambun Bungai Provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya dari sektor peternakan. Kita hari ini akan berbincang bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang peternakan, yaitu dari Sentra Kalimantan Peternakan Rakyat Berkat Bersama, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sudah ada Bapak Anto. Bapak Anto di sini akan memberikan edukasi dan juga penjelasan mengenai peternakan rakyat nih Pak. Apa kabar sebelumnya Bapak? Baik. Baik. Pak Anto, untuk Sentra Peternakan Rakyat di Berkat Bersama, ini lokasinya lebih tepatnya terletak di mana? Mungkin masyarakat ingin tahu. Kalau Sentra Peternakan Rakyat Berkat Bersama itu terdiri dari satu kecamatan Pangkalan Lada, kemudian terdiri dari 11 desa. 11 desa, artinya membaur menjadi satu. Membaur menjadi satu, sehingga kalau kita yang siang ini kita di Desa Lada Mandala Jaya, salah satu dari desa anggota SPR Berkat Bersama itu. Desa Mandala Jaya. Lada Mandala Jaya. Lada Mandala Jaya. Untuk Sentra Peternakan Berkat Bersama ini dibuka dari tahun berapa dan kenapa memilih lokasi ini, Pak Anto? Ya, untuk SPR Berkat Bersama ini kami berdiri sekitar 3 tahun yang lalu. Pak, kebetulan kemarin kita mendapat sudah wisuda dari Institut Pertanian Bogor sebagai salah satu SPR yang mandiri tingkat nasional. Baru kemarin. Kemudian untuk anggota kita itu ada 450 peternak. Untuk populasinya ada 2.000 ekor yang tersebar di 11 desa tersebut. Ada 2.000 ekor kurang lebih. Ya. Kenapa memilih lokasi ini Pak Anto? Untuk Kecamatan Pangkalan Lada ini termasuk salah satu penghasil populasi sapi, termasuk kawasan pengembangan peternak ya. Karena mungkin satu itu wilayahnya di sini ada wilayah transmigrasi, sehingga orang-orang yang dari transmigrasi khususnya dari suku Jawa datang ke sini, lalu mereka meneruskan tradisi beternak di tempat ini. Lalu kemudian yang kedua, untuk sumber pakan yang menjadi komponen utama peternak itu banyak dijumpai di sini, khususnya di tempat kita peternak yang sudah mengembangkan integrasi sawit sapi. Artinya di tempat kita ini banyak untuk perkebunan sawit. Lalu juga banyak pabrik pengolah kelapa sawit yang limbahnya bisa digunakan untuk pakan dari sapi. Oke, artinya saling berkesinambungan ya, Pak ya. Kemudian pupuknya dari kandang itu juga masuk ke perkebunan kelapa sawit. Saling simbiosis mutualisme. Iya, ya, jadi istilahnya itu integrasi sawit dan sapi itu. Oke, baik. Itulah alasannya kenapa lokasi di sini ditempatkan. Berdiri sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Jadi artinya ada begitu banyak alasan mengapa tempat ini menjadi pemilihan gitu Pak ya, dijadikan tempat pemilih. Kemudian Pak Anto, ada sedikit menarik dari perbincangan kita, memberikan edukasi juga kepada seluruh masyarakat yang ada di rumah yang belajar mengenai UMKM. Kalau untuk peternakan sapi dan juga mungkin peternakan yang lainnya yang ada di sini, artinya Bapak tadi ada menjelaskan bahwa dilakukan wisuda Pak ya. Iya. Nah, jadi artinya kan di pemikiran masyarakat bahwa wisuda itu artinya sekolah di bangku gitu. Betul. Kalau untuk dari sekolah peternakan rakyat di sini ceritanya kita seperti apa? Membuat namanya ada sekolah lapang peternakan rakyat yang itu dan itu terdiri bisa dari kurikulum. Iya, semua peternak yang ada. Jadi kita bergantian. Tua muda boleh ikut? Iya, boleh. Jadi kita bergantian di desa satu dengan yang lain untuk membuat sekolah lapangan. Di mana kurikulumnya ya kurikulum yang berkaitan dengan dunia peternakan itu. Jadi pembuatan pakan, kemudian reproduksi sapi, kemudian kesehatan, kemudian pengolahan pupuk dan sebagainya. Nah, salah satunya juga Bank Indonesia Kalimantan Tengah juga ikut andil di mana mereka memberi fasilitas untuk pelatihan, dan juga akan dibangun laboratorium MA11 untuk menganalisa kandungan dari pakan yang dibuat oleh peternak maupun juga urin dan feses yang dihasilkan oleh sapi yang ada di peternak tersebut. Baik.
artinya memberikan sekali lagi pemahaman kepada seluruh masyarakat. Betul. Sekolah tidak hanya di bangku, jadi Betul. juga sekarang dilakukan kurang Iya. lebih seperti itu Pak Iya. ya. Jadi dicampur tua muda semua boleh. Iya, iya. Jadi Untuk kurikulum sendiri Pak ya, Anto? untuk jadi begini Pak, untuk pola pikir peternak lalu sekarang ini sudah berubah dari tahun-tahun dulu yang peternak ini mengandalkan bantuan dari pemerintah untuk mendapat sapi. Sekarang ini rata-rata orang sudah punya bisa akses bank sendiri, sudah menambah permodalan sendiri. Tinggal bagaimana kualitas SDM peternak ini dibangun lewat organisasi. Yaitu salah satunya dengan sekolah lapang. Artinya tidak mudah juga Pak ya. Jadi dimulai dengan apa namanya butuh pengorbanan. Jadi Betul. memberikan pembelajaran dan lain-lain. Iya. Jadi yang kami sebut sebagai perubahan perilaku peternak itu. Baik. Dari mulai peternak yang konvensional menjadi peternak yang modern. Yang modern itu apa? Yang punya kemampuannya di dalam dunia peternakannya terkuasai, lalu akses pasar, sudah menjangkau akses pasar. Gitu. Jadi ada banyak segmen di dalam yang terkandung Pak ya. Betul, ya. Bukan cuman tradisional, artinya membuat mungkin kandang, setelah itu membesarkan dan juga dijual. Kalau dulu tuh segmentasinya seperti itu. Dari dulu kan peternak itu hanya cari makan yang ngarit sudah. Sekarang ngarit itu nyabit rumput itu hanya bisa orang hanya punya 1 atau 2. Kalau dia punya 10, tidak mungkin dia akan menyabit rumput untuk itu. Habis waktunya. Jadi salah satunya kita dengan SPR ini mendidik orang bagaimana membuat pakan, sehingga dalam 1 minggu dia hanya kerja 2 jam, 3 jam untuk mengolah pakan, sudah difermentasi, lalu itu diberikan tiap hari. Jadi pekerjaan peternak menjadi lebih ringan. Lebih ringan dan juga mungkin hasilnya bisa Hasilnya terlihat, Pak. hasilnya tentu dengan pakan yang sudah diolah menjadi lebih baik. Baik Pak Anto, sebelum kita nanti mungkin akan melihat beberapa hasil yang sudah dilakukan oleh Sentra Peternakan Rakyat di sini, kendala Pak selama apa namanya menyelesaikan misi ini. Ya, kendalanya begini salah satunya. Kendalanya dan itu yang menjadi perjuangan dari Sentra Peternakan Rakyat itu adalah penjualan secara kolektif. Jadi kalau sekarang kita lihat dari segi penjualan, misalnya orang peternak ini butuh uang. Dia hanya dibeli oleh jagal, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh belantik istilahnya bahasa Jawa. Yang Lalu dibeli membutuhkan dengan murah. Lalu dengan Sentra Peternakan Rakyat ini semua informasi ditampung di SPR. Penjualan 1 pintu. Saya punya sapi, lalu kita dengan 450 peternak itu yang terorganisasi, lalu ada tahu oh di desa mana ada butuh sapi sekian, ada yang mau jual berapa. Ini jadi kita bisa meningkatkan harga dari penjualan beli ternak tersebut. Pentingnya juga soft skill, mengikuti perkembangan zaman dan juga relasi yang paling penting Pak ya. Jadi artinya semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Betul. Berkembang luas. Saya penasaran karena kita tadi berbicara hasil Pak Anto dari Sentra Peternakan Rakyat. Kalau di sini khusus apa Pak? Khusus sapi saja kah atau ada hewan lain atau seperti apa? Khusus untuk SPR Berkat Bersama Pangkalan Lada ini adalah sapi itu, sapi potong ya. Baik. Sedangkan di Kobar itu, Kota Waringin Barat itu ada beberapa kecamatan yang sudah SPR-nya masing-masing. Lalu mereka konsentrasinya pada populasi tertentu. Misalnya di Kecamatan Pangkalan Banteng, SPR mereka mengelola masalah kambing. Kemudian beda-beda Pak sesuai beda-beda. dengan alokasi masing-masing. Betul. Kita boleh ke dalam Pak Boleh, Anto? mari Saya silakan. penasaran. Mungkin Pak Anto bisa temanin. Kita nanti akan langsung juga ngelihat bagaimana sih sebenarnya prosesi. Nih. Halo Mbah. Mbah Yahbul. Mbah, apa kabar Mbah? Di sini sapi Mbah ya, khusus sapi ya. Baik, kita mau ngobrol-ngobrol. Pak Anto mungkin bisa gabung juga dengan kita yang ada di sini. Kalau untuk sapi ini bibitnya dari mana Pak? Mungkin Bapak bisa di tengah dulu Pak. Bibitnya dulu beli dari mana? di Belantik. Di sini. Di area sini aja Pak ya. Oke, kemudian setelah itu prosesnya ini kita memberikan memberikan informasi nih Pak kepada seluruh masyarakat yang ada di rumah yang mungkin ingin juga seperti Bapak bagaimana sih cara menjadi peternak sapi gitu Pak. Jadi yang pertama itu yang harus disiapkan tuh apa selain kandang Pak? Selain kandang ya
itu biasanya Yang pasti bibitnya dulu. pakan, Setelah itu apa lagi nih Pak? rumput. rumput sama solid kalau saya. Nah, solid itu seperti yang saya bilang adalah limbah dari Dari pabrik kelapa sawit. Ya, yang kita jelaskan di awal tadi Pak ya. Nah, Oke, oke, oke. Bapak ini termasuk salah satunya peternak yang sudah menggunakan pakan dari Solid. solid dari Oke, kalau di sini kan bisa berkesinambungan karena ada perusahaan sawit, Pak ya. Tapi kalau seandainya yang tidak ada, apakah ada jalan keluar yang lain, Pak, kira-kira? Ya, Selain rumput, cuma solid, rumput itu Ya, aja. rumputnya sampai setengah mati carinya ya, Mbak. Iya. Saya ya punya gilingan itu untuk Oke. bikin dulu itu. Nah, Jadi sudah ada mesin untuk membuat lepas pakan. itu, yang untuk gantinya rumput itu. Oke. Berhubung ya sekarang banyak rumput ya rumput aja lah. kalau lagi gersang harus mengandalkan solid berarti, Pak ya. Ya. Kalau solidnya lagi macet, apa nih, Pak? Kira-kira nih Iya yang harus rumput, solid, kurang lebih seperti itu, Pak ya. Kalau untuk Bungkil nggak, Mbak? apa lagi, Pak? Bungkil nggak Mbak? Boten. Oh, bungkil. Lek kasih giling nih kok nggak Ya, bungkil. salah satunya juga bungkil kelapa itu. sawit itu juga. Kelapa, Pak ya? dipakai. Oh, jadi Kelapa itu sawit bisa juga. juga? Kelapa sawit juga. Bungkilnya kelapa sawit Bungkilnya juga. kelapa sawit dari kelapa sawit. Ada contohnya, Mbak? Oh, kebak. Oke. Jadi bungkil kelapa sawit solid, lalu Ya apa obatnya ya banyak itu. Jadi salah Kalau satunya obat- fermentasi, Oke, obat oke. fermentasi. Berarti itu harus dibantu dari teman-teman sentra peternakan rakyat, Mbah ya. Mm-mm. Kalau seandainya untuk pemberian pakan sendiri nih, Mbah, mungkin bisa diceritakan untuk seluruh masyarakat. Kalau untuk sapi sendiri sampai bisa sebesar ini tuh berapa kali dalam sehari? kalau saya itu ngasih solid itu 3 kali. 3 kali. Pagi berarti ya, Siang. siang, Ini sama nanti sore. sore ini. Itu solid tuh bentuknya itu. Ini solidnya. Hitam-hitam ini. Nah, ini. Ngasih lagi ini. Nih. Oh, ini yang dimakan ya? Iya. Iya, dimakan. Kayak Di depan itu loh. kayak tanah ya? Iya. Iya. Ini dari perasan kelapa sawit Kelapa itu. sawit. Oh. Kalau oke. di pabrik Jadi- tebu ini ledok. Ya. Iya. Blundu. Lundung. Oke. Berarti ini dimakan Endapan sama minyaknya. sapi-sapi di sini ya? Dapat minyak sawit. Seperti tanah, Pak ya? Iya. Ya, Hampir mirip seperti tanah. 1 bulan 2 hari saya habisnya. 2 liter. 2 truk ya? Iya. Wow. Oke. Kalau seandainya untuk di tempat Mbah sendiri, kita mau sambil ke sana, Mbah. Kalau di tempat Mbah sendiri, di sini itu muat berapa nih, Mbah? Untuk sapinya bisa masuk. Sini aja kita, Mbah. Dulu sampai 45 pernah 45 cukup Pak ini. 45 ekor ya. Sekarang totalnya ada berapa kalau di sini? Entar ya kan tinggal berapa ini. Ada anaknya Separuh. juga saya lihat di situ tadi, Mbah. Ada Oke. 5 ini. Jadi selain untuk peternakan yang nantinya akan dijual untuk penjagal sapi, juga untuk berkembang biak atau gimana nih? Kalau ini jaga sendiri Pak. Jaga sendiri, tapi itu bisa menghasilkan tadi ya, karena ada anaknya saya lihat. Iya. Bayi juga melihara betina juga toh maksudnya. Ya. Nah kalau itu gimana tuh Kalau saya caranya? kawinnya suntik terus Pak. Mau kawin suntik. Pernah punya betina itu kandangnya ringgi ini loh. Horek. Suntik seperti apa maksudnya, Mbah? Mungkin Kawin suntik ya, Kawin biasanya suntik, Inseminasi. Oke. Sultan Oke. yang nyuntik sini itu. Ada dokter hewannya langsung datang ke sini. Pak Petugas Sultan. lapangan. Oke. KDP, kalau Pak Yatno SD4. Kalau untuk nunggunya, Mbah, sampai dia melahirkan, kalau untuk sapi ini berapa lama biasanya? Biasanya Dari pertama kali penyuntikan. kalau saya ini kalau keluar laki-laki biasanya 9 bulan punjul 10 hari Oh, jadi ada Sama kayak. perbedaan ya? anaknya. Oke, Kalau oke. perempuan 9 bulan, terus 9 bulan kadang-kadang kurang 2 hari, kadang 4 itu. Malah kurang ya. Kalau- Oke, lebih dari 9 bulan nanti lagi itu aja saya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak ya. Jadi yang pertama-tama disiapkan itu adalah kandang. Yang kedua itu mungkin relasi pengetahuan tadi. Jadi untuk penyiapan pakan seperti rumput. Setelah itu solid yang bekerja sama dengan perusahaan sawit di sini ya. Iya. Tapi agak solid. Agak. Yang kemarin kan Medco juga kan dari pabrik sawit toh ya, Mbak? Oke. Kalau dulu kan dari sana, tapi tutup. Ya, kendalanya itu bahwa
solid itu tergantung dari pabrik. Nah, kalau pabriknya itu tidak beroperasi lagi ya Bisa. susah juga. Berarti harus cari pabrik yang lain gitu Pak, Ya. jalan keluarnya. Masalahnya tidak semua pabrik itu memiliki mesin untuk menghasilkan solid. Solid. Ya, Ada yang tergantung cair. kemampuan solid ya. itu. Iya, enggak kan gini. Jadi limbah kelapa sawit itu ada limbah padat, Ya, itu yang solid ini. baik. Ada juga pabrik itu yang mesinnya hanya mengolah Cair. cair. Oh, Nah, oke. jadi itu Kalau cair kita nggak bisa ngapa-ngapain iya, Pak ya. bisa. Baik, Itu baik, baik. mesin dekanter untuk pembuatan solid itu. Oke, jadi tidak semua perusahaan sawit bisa Betul. diajak untuk Iya. kolaborasi ya. Ya. Oke, selain itu artinya tadi yang kita siapkan itu Mbah ya, Iya. selain pakan dan yang lainnya. Kalau untuk bibit sendiri tadi ambil dari daerah sini. Ya dulu kalau ini sekarang ya anaknya sendiri aja. Oh, sudah Keturunannya, membibit keturunannya. Iya, saya Sudah membibit bikin sendiri. bibit. Oke. Nah, Kendalanya apa lagi nih Mbah? Kalau seandainya selain pakan tadi, kira-kira yang dirasakan selama ini selama beternak sapi? Karena kan Mbah yang di lapangan langsung nih. gimana ya kendalanya Ah. memang melihara sapi itu ya sorok. Ya, banyak Ya, pupuk banyak. pupuknya itu dijual kemana? Ya, Ini yang sulit ya. Nah, Bisa besok kan di situ itu ada pabrik Ya, pupuknya itu makanya nanti. gitu, Nah, itu makanya. juga akhirnya menjadi penghasilan untuk peternak nanti. oke. Berarti Pupuknya itu diolah ke disuplai ke sana. situ gitu ya? Ya. Nanti Nanti katanya diolah ke Pak sana. Sakrono loh. Hmm. Ini aja saya suruh minjami uang untuk ngatapi ini aja. Oke, Masih oke, di oke. itu ngatapi itu kotoran. Mm-mm. Kalau dulu kan nggak sampai seperti ini, Pak. Heeh. Mm-mm. Jadi masih Astra membutuhkan diambil Astra. Oh. Oke. Nggak sampai numpuk-numpuk di sini. Ya mudah-mudahan nanti kalau Nah, ya alhamdulillah lah. pupuknya itu sudah Oke. Jadi kurang lebih seperti itu Pak ya. Diakhiri dengan kotorannya pun akan tetap diproduksi atau tetap menghasilkan. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau Oke. seperti ini ya di orang-orang itu yang beli. Oke, berarti bisa diberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini, semuanya berkesinambungan dan saling simbiosis mutualisme Pak ya. Apalagi nih Pak, selain itu kendalanya kira-kira? Ya kalau saya kendalanya ya cuma solid itu aja. Sulit aja ya. solid ya untuk masalah pakan. Bisa ya diusahakan nggak? Ditolong. Baik. Tolong gitu ya. Nah, kurang lebih itu informasinya seperti itu. Mungkin kepada seluruh masyarakat yang mungkin ingin memulai usaha menjadi seorang peternak sapi, harus ketemu Pak Anto dulu nih Pak ya. Ngobrol bagaimana caranya, karena nggak sembarangan harus. Tapi di sini itu sulit. Teman-teman itu saya ajak makani campur solid itu. Ya, namanya untuk perubahan untuk perilaku peternak itu juga tidak mudah. Itu juga sepeda sudah. Iya, Solid itu rumputnya. seharusnya demikian. Lihat orang banyak kok nggak ngarit tiap hari, kok lebih santai, masih bisa kesana kemari, Iya, iya. kerja di mana karena punya Solid. pakan. Ya, Oh, berarti harus ada edukasi sebenarnya Ya, Pak ya. betul. Yang bahan pokok itu solid kalau saya. Kalau dari sentra rakyat sendiri Pak, untuk yang lain selain Mbah yang ada di sini pernah memberikan seperti seminar atau ya sering kita pelatihan untuk pengolahan pakan itu. Iya, gitu. Tapi ya namanya untuk merubah peternak yang masih konvensional itu juga butuh waktu Pak ya? butuh waktu juga. Bukannya tidak mau tapi membutuhkan waktu Betul. Dan masalahnya demikian. Peternak yang punya satu atau dua, lalu dia harus membeli satu rate gitu. Artinya sebenarnya bisa peternak itu sama-sama ya Mbak. Patungan gitu, Orang Pak, ya? patungan, betul. 3 orang, 4 orang, itu patungan untuk membeli sama-sama. Nah itu. Butuh proses Mbah. Mungkin next time kalau seandainya sudah sampai waktunya, nanti akan beralih ke situ. Iya. Oke. Semoga aja nanti kalau banyak yang seperti saya ya alhamdulillah. Ya, Pak, ya. Kemudian yang terakhir Mbah, sampaikan kepada seluruh masyarakat adanya menyaksikan ini, harapannya untuk pemerintah apa? Selaku peternak sapi di sini, Maksudnya menyampaikan hal apa yang mau disampaikan kepada pemerintah supaya bagaimana? Silakan. ya Harapan Mbahnya. harapan saya ya kalau ada nggak ingin bantuan cuma ya bisa lancar itu aja. Iya. Seperti kebutuhan petani itu Oke. yang membutuhkan solid dan Iya. lancar gitu. Iya. Sudah alhamdulillah. Iya. Oke. Jadinya gini, untuk Mbah ini menyambung dari Mbah ini, sebenarnya peternak itu sangat menginginkan bahwa Pemda
itu membuat sebuah aturan bahwa perusahaan sawit yang ada di sekitar masyarakat ini memberikan solid dalam bentuk CSR untuk petani, peternaknya gitu loh. Padahal karena apa? Karena solid itu sebenarnya limbah. Ya, limbah dari pabrik sawit yang kadang-kadang benturannya adalah pabrik yang memiliki perkebunan ini ingin solid itu dijadikan pupuk. Padahal itu berapa ton mereka untuk pakai pupuk, sedangkan kalau peternak ini berapa yang dibutuhkan bahannya 1 rit segini. Kalau bicara masalah bungkil, apalagi bungkil itu truk banyak keluar dari pabrik sini, sedangkan masyarakat sini kalau mau membeli 1 atau 2 karung ini harus punya SPK bungkil itu. Agak butuh proses yang panjang juga, Pak. Iya, panjang-panjang. Sehingga kadang-kadang yang menjadi ironi adalah peternak ini membeli bungkil dari Jawa lebih murah daripada membeli bungkil di tempat ini. Sedangkan pabriknya ada di sini. Baik. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu yang terjadi di lapangan untuk saat ini, Pak, ya? Ya. Oke, apalagi ini mungkin kalau dari Mbah sudah, dari Pak Anto, selain yang tadi disampaikan, harapan untuk pemerintah? Itu aja saya inginkan kembali. Ini kita tadi mendengar cerita dari peternak yang menginginkan bahwa pemerintah itu ikut hadir di dalam membantu mereka, yaitu pemerintah harus membuat kontrak dengan pengusaha-pengusaha dari pabrik kelapa sawit yang ada di sini untuk mengalokasikan CSR mereka, dana sosial. Sebagian kecil aja yang untuk peternak itu, tetapi ini yang masih belum bisa pemerintah menekan ke para pemilik itu. Oke, tapi pertanyaan terakhir, pernah mencoba diajukan atau seperti apa, Pak Anto? Sudah sering, itu sudah prosesnya sudah 3 tahun yang lalu, rapat berbagai macam ini, lalu bahkan dipanggil oleh bupati sendiri, perusahaan tidak datang. Artinya kan sebenarnya bupati harus punya power. Dan kamu mau datang ke sini enggak? Apa untuk ini? Kalau enggak, ya saya akan tindakan apa yang administrasi atau apa untuk ke Oke. Kurang lebih seperti itu, Pak, ya, harapan yang ingin disampaikan dari pelaku usaha UMKM khususnya untuk peternakan hewan yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Prianto Rangkap dan seluruh teman-teman dari Sentra Peternakan Rakyat Berkat Bersama mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.